Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasmita Cahyani dari kelas 10 KL. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya untuk mempresentasikan bencana tsunami dan mitigasi dari tsunami. Yang pertama, apa sih itu tsunami? Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba dari dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung yang kuat, ataupun tanah longsor bawah laut. Kata tsunami itu sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang pelabuhan. Gelombang ini dapat bergerak secepat 800 km atau sekitar 500 mil per jam dengan panjang gelombang yang membentang dari 1 pp hingga 200 km. Namun di lautan terbuka, amplitudo ketinggian gelombang sangat kecil. Tingginya hanya sekitar 30 hingga 60 cm. Dan panjang periode gelombang dapat bertahan dari 5 menit hingga lebih dari 1 jam. Selanjutnya itu ada karakteristik dari tsunami. Pembahasan mengenai tsunami tidak akan lepas dari ombak yang terjadi di lautan. Sebab, baik tsunami ataupun ombak, keduanya sama-sama menunjukkan kejadian berupa gelombang air laut. Akan tetapi, pada keduanya ada perbedaan, di mana ombak merupakan kejadian normal dan tsunami adalah bencana. Ombak adalah gelombang air laut yang terjadi karena adanya tiupan angin, sementara tsunami adalah gelombang air laut yang disebabkan oleh adanya aktivitas geologi bumi. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari gelombang tsunami berdasarkan pengamatan dari bencana tersebut, yaitu yang pertama, panjang gelombang air laut pada tsunami dapat melebihi 150 km dari bibir pantai. Yang kedua, kecepatan gelombang tsunami menyamai kecepatan pesawat jet, yaitu kurang lebih 800 km per jam. Pada dasarnya, kecepatan tersebut sangat bergantung terhadap kedalaman laut. Jika terjadi di laut dalam, maka kecepatannya bisa mencapai 1000 km per jam. Yang ketiga, panjang gelombang antara dua puncak gelombang tsunami di laut lepas bisa melebihi 100 km dan selisih waktu terbentuknya kedua puncak gelombang tersebut kurang lebih 10 menit hingga 1 jam. Yang keempat, perubahan tinggi gelombang tsunami disebabkan oleh terjadinya konversi yang awalnya berbentuk energi kinetik lalu menjadi energi potensial. Konversi energi ini jugalah yang mengakibatkan penurunan kecepatan gelombang dan peningkatan tinggi gelombang. Selanjutnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menjelaskan bahwa karakteristik tsunami dipengaruhi oleh kedalaman gempa, panjang gelombang tsunami, dan juga kecepatan gelombang tsunami. Berikut ini adalah hubungan dari ketiga hal tersebut, yakni yang pertama, gempa yang terjadi pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut mengakibatkan tsunami berkecepatan 35,6 km per jam dan panjang gelombangnya 10,6 km per jam. Gempa yang terjadi pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut menyebabkan tsunami berkecepatan 79 km per jam dengan panjang gelombang 23 km. Yang ketiga, gempa yang terjadi pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut memicu tsunami berkecepatan 159 km dan panjang gelombangnya 47,7 km. Lalu selanjutnya yang kelima, gempa yang terjadi pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut memicu tsunami dengan berkecepatan 504,2 km per jam dan kecepatan gelombang adalah 151 km. Selanjutnya, gempa yang terjadi pada kedalaman 4000 meter di bawah permukaan laut menyebabkan tsunami dengan kecepatan 712,7 km per jam dan panjang gelombang 213 km. Gempa yang terjadi pada kedalaman 7000 meter di bawah permukaan laut menyebabkan tsunami berkecepatan 942,9 km per jam dan panjang gelombangnya 282 km. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tsunami. Yang pertama itu ada tsunami lokal,
Tsunami lokal jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Tsunami lokal biasanya terjadi dalam jarak yang cukup dekat dari titik pemicu tsunami. Pemicu tsunami ini biasanya adalah gempa bumi dan longsor di bawah laut akibat erupsi gunung berapi. Yang kedua itu ada tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. Setidaknya perlu 1 hingga 3 jam untuk mencapai daratan. Yang ketiga, ada tsunami jarak. Tsunami jarak juga bisa disebut sebagai ocean-wide tsunami atau tele-tsunami. Merupakan tsunami destruktif, artinya jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Jenis ini merupakan yang paling sering terjadi di kawasan pantai, yang langsung bertemu dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang keempat itu ada tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga disebut sebagai meteotsunami atau tsunami atmosfer, merupakan tsunami fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, dan saluran depan badai. Yang kelima itu ada mikrotsunami. Tsunami jenis ini tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikrotsunami. Nah, selanjutnya itu ada penyebab tsunami. Badan Meteorologi dan Geofisika pada tahun 2010 mempunyai pendapat yang sedikit berbeda mengenai kekuatan gempa dan kedalaman yang memicu tsunami. Kekuatan gempa yang memicu tsunami adalah 7,0 skala Richter dan kedalaman pusat gempa di bawah laut tidak mencapai 70 km, serta ada deformasi vertikal yang terjadi di dasar laut. Sementara itu, King 1972 dan Anhart 1996 berpendapat mengenai faktor yang memicu terjadi tsunami. Menurut keduanya, ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab bencana alam ini, yaitu yang pertama, ada retakan yang terjadi di dasar laut dan diiringi dengan suatu gempa bumi. Yang kedua, ada tanah longsor yang terjadi baik di atas lautan atau di bawah laut. Yang ketiga, ada aktivitas dari gunung api yang lokasinya dekat dari pantai atau memang terletak di bawah air. Selanjutnya itu ada dampak positif tsunami. Dampak positif tsunami yang pertama itu bisa menjalin kerjasama bahu-membahu untuk menolong korban bencana. Yang kedua, kita bisa mengetahui sampai di manakah kekuatan konstruksi bangunan kita serta kelemahannya, dan kita dapat melakukan inovasi baru untuk penangkalan apabila bencana tersebut datang kembali. Selanjutnya ada dampak negatif tsunami, diantaranya itu pertama, menebarkan debu yang dapat mengganggu pernafasan. Yang kedua, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang tidak terduga untuk memperbaiki infrastruktur. Yang ketiga, menambah tingkat kemiskinan apabila banyak korban yang cacat fisik. Yang keempat, merusak apa saja yang dilaluinya. Yang kelima, menyebabkan genangan, pencemaran air asin, lahan pertanian, tanah, dan air. Selanjutnya ada mitigasi dari tsunami. Yang pertama itu ada mitigasi sebelum bencana, yaitu memeratakan daerah rawan bencana, pembuatan jalur evakuasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat tentang bahayanya tsunami dan pencegahan dari tsunami ini. Yang kedua itu saat bencana. Jangan panik, lari ke tempat yang lebih tinggi, ikuti jalur evakuasi yang disediakan, jangan kembali jika belum aman. Selanjutnya ada
mitigasi sesudah bencana, yaitu tetap tenang dan panik, tetap waspada saat kembali ke rumah, mengecek anggota keluarga. Ini saja presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.